Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Namo Buddhaya. Let me introduce myself. My name is Aisyah Rara Maharani from Management 22B. I will read the material for the Economic Statistics course. Ujian Wednesday Statistika Ekonomi. Pengertian: ujian Wednesday adalah salah satu jenis uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan median antara dua kelompok sampel yang independen. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan uji Mann-Whitney. 1. Uji Mann-Whitney digunakan jika data tidak berdistribusi normal atau jika data berdistribusi normal namun tidak homogen. 2. Uji Mann-Whitney dapat dilakukan dengan menggunakan software statistik seperti SPSS. 3. Asumsi yang harus terpenuhi dalam uji Mann-Whitney adalah skala data variabel terikat adalah ordinal, interval atau rasio, dan kedua kelompok memiliki variance yang sama. 4. Uji Mann-Whitney menguji perbedaan median antara dua kelompok sampel yang independen, bukan perbedaan mean seperti pada uji T-parametrik. 5. Uji Mann-Whitney juga dikenal dengan sebutan Wilcoxon-Ransom test. 6. Uji Mann-Whitney dapat dilakukan dengan menghitung nilai U1 dan U2 dan membandingkannya dengan nilai U-table untuk menentukan apakah terdapat perbedaan median yang signifikan antara kedua kelompok sampel. Dalam melakukan uji Mann-Whitney, perlu memerhatikan asumsi yang harus terpenuhi dan menggunakan software statistik seperti SPSS untuk memudahkan perhitungan. Uji Mann-Whitney digunakan untuk menguji perbedaan median antara dua kelompok sampel yang independen dan dapat dilakukan dengan menghitung nilai U1 dan U2 serta membandingkannya dengan nilai U-table. Berikut adalah cara melakukan uji Mann-Whitney dengan menggunakan software SPSS, bukan program SPSS, dan memasukkan data yang akan dianalisis. Pilih menu analis di bagian atas layar dan pilih non-parametric test. Pilih dua independent sampel dari submenu yang muncul. Pilih variabel yang akan diuji pada bagian test variable list. Kemudian pilih variabel kelompok pada bagian grouping variabel. Kemudian klik tombol define rank untuk menentukan nilai kelompok. Selanjutnya klik tombol options untuk menentukan level signifikan dan jenis output yang diinginkan. Dan terakhir klik continue dan kemudian klik OK untuk menampilkan hasil uji Mann-Whitney. 1. Participant had only one observation of the continued outcome, population and sample, group A, group B. 3. The shape of the distribution for group A is not similar to the shape for group B. Mann-Whitney next. 2. The continuous outcome does have a normal or bell-shaped distribution. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Namo Buddhaya. Let me introduce myself. My name is Aisyah Rara Maharani from Management 22B. I will read the material for the Economic Statistics course. Uji T-homogen and non-homogen. Pengertian: uji T-homogen and uji T-non-homogen adalah jenis uji statistik parametrik yang digunakan untuk menguji signifikansi dan revalensi dalam satu atau dua kelompok sampel. Uji T-homogen dilakukan ketika data yang dianalisis berdistribusi normal dan homogen, sedangkan uji T-non-homogen dilakukan ketika data yang dianalisis tidak homogen. Untuk melakukan uji T-homogen atau uji T-non-homogen, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain 1. Data berdistribusi normal atau memiliki jumlah subjek banyak kurang dari besar dari 30. Yang kedua, data homogen. Jika data tidak homogen,
Dapat digunakan uji T khusus untuk data tidak homogen and equivariance t-test. 3. Asumsi penelitian yang akan diuji sudah terpenuhi. Uji homogenitas data dapat dilakukan dengan uji Fisher. Setelah dilakukan uji homogenitas, jika data homogen, maka dapat dilakukan uji T homogen. Sedangkan jika data tidak homogen, maka dapat dilakukan uji T non-homogen. Uji T homogen dan uji T non-homogen dapat dilakukan dengan menggunakan formula t-test atau dengan menggunakan software statistik seperti SPSS atau Excel. Perbedaan uji T homogen dan uji T non-homogen. Uji T homogen digunakan jika variasi data pada kedua kelompok sama atau homogen. Sedangkan uji T non-homogen digunakan jika variasi data pada kedua kelompok tidak sama atau tidak homogen. Sebelum melakukan uji T homogen atau uji T non-homogen, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi. Antara lain, data berdistribusi normal atau memiliki jumlah subjek banyak besar dari 30, data homogen, dan asumsi penelitian yang akan diuji sudah terpenuhi. Uji T homogen dapat dilakukan dengan menggunakan formula t-test atau dengan menggunakan software statistik seperti SPSS atau Excel. Sedangkan uji T non-homogen dapat dilakukan dengan menggunakan formula unequal variance t-test atau dengan menggunakan software statistik seperti SPSS atau Excel. Uji homogenitas data dapat dilakukan dengan uji Fisher. Setelah dilakukan uji homogenitas, jika data homogen, maka dapat dilakukan uji T homogen, sedangkan jika data tidak homogen, maka dapat dilakukan uji T non-homogen. Dalam melakukan uji T homogen atau uji T non-homogen, penting untuk memperhatikan apakah data homogen atau tidak homogen. Jika data homogen, maka dapat dilakukan uji T homogen, sedangkan data tidak homogen, maka dilakukan uji T homogen. Selain itu, sebelum melakukan uji T homogen atau uji T non-homogen, perlu memenuhi beberapa syarat seperti data berdistribusi normal atau memiliki jumlah subjek banyak lebih dari 30, data homogen, dan asumsi penelitian yang akan diuji sudah terpenuhi. Cara melakukan uji homogenitas. 1. Uji homogenitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Levene, Fisher, atau uji Bartlett. Yang kedua ada uji homogenitas dilakukan sebelum melakukan pengujian lain, misalnya t-test dan ANOVA. Yang ketiga, uji homogenitas digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari sampel yang sama. Yang keempat, uji homogenitas dapat dilakukan dengan menggunakan software statistik SPSS. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.